Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan dunia beserta isinya, yang menciptakan langit beserta gugusan-gugusan bintang yang ada pada dalamnya, yang menciptakan seluruh makhluk hidup, baik malaikat, manusia, dan semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidaklah ada pujian kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku manusia, yang mana segala apa yang kita miliki, segala apa yang kita rasakan, nikmat yang ada pada diri kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita bisa bernafas kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita bisa berjalan kaki kita dari rumah hingga ke masjid ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah hanya dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Karena apa? Kalimat Alhamdulillah bukan hanya orang Muslim yang bisa mengucapkannya. Orang kafir, orang Kristen di Indonesia ini sudah hal yang biasa mereka ucapkan. Maka kita menjadi seorang muslim yang baik bukan hanya mengucapkan hamdalah, alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat, tetapi hakikat syukur yang sebenarnya ialah segala apa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, apapun itu nikmat, kita gunakan dalam rangka ketaatan. Kita gunakan nikmat yang telah Allah berikan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat syukur yang sebenarnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang nabi dan seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah membawa risalah, petunjuk, mengeluarkan umatnya dari zaman kejahiliyah menuju zaman Islamiyah, mengajarkan kepada umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur selama 63 tahun bukan tanpa tujuan. Diciptakannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku manusia, sebagaimana kita semuanya manusia, bukan tanpa tujuan.
diutusnya dan diciptakannya Rasulullah Muhammad SAW adalah apa? Menjadi contoh yang memberikan petunjuk bagi kita, membawa Al-Quran dan As-Sunnah. Maka barang siapa mengikuti keduanya, maka tidak akan pernah tersesat dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Dialah Rasulullah SAW yang mana ketika di hari kiamat nanti kita semuanya dikumpulkan ke dalam padang mahsyar, tidak ada pertolongan siapapun. Tidaklah setiap insan pada diri kita ini sibuk untuk mengurusi diri kita sendiri, yang mana yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yang mana ketika di hari kiamat nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada orang-orang yang mencintai kita akan peduli terhadap urusan kita. Bahkan dikatakan tadi, sahabat-sahabat akan lari daripada sahabatnya. Seorang ibu akan lari daripada anaknya. Seorang bapak akan berlari daripada istrinya, menjauhi karena apa? Sibuk terhadap apa yang harus dia pertanggungjawabkan selama di dunia ini. Tapi ada salah satu insan manusia yang mana senantiasa peduli, sangat mencintai umatnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ketika semua orang yang kita merasa kita cintai itu akan meninggalkan kita, akan sibuk mengurus dirinya sendiri. Tapi satu, Rasulullah Muhammad SAW adalah insan yang sangat peduli dan sangat mencintai umatnya. Dan tidaklah surga itu dibuka pertama kali kecuali untuk Nabi Muhammad SAW, kecuali untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad ingin mengumpulkan umatnya. Ummati, ummati, mana umatku? Maka daripada itu semuanya, marilah kita senantiasa meniru, mencontoh dan mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Karena sejatinya Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang itu kedudukannya di surga, di akhirat nanti akan bersama orang-orang yang dia cintai. Maka jadikanlah hati-hati kita mencintai seseorang yang benar-benar membawa kita ke dalam ketenangan dan membawa kita ke dalam surga. Maka jadikanlah hati-hati kita ini agar mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf jika saya lancang berbicara di hadapan panjenengan semuanya. Mungkin terlalu masih sangat muda saya ini. Perkenalkan, nama saya Syaifur Rahman dari Ponpes Insan Karimah. Kebetulan ini jadwalnya Ustadz Bukhari Amir. Kebetulan beliau kemarin mengabari kepada saya malam hari untuk menggantikan beliau, karena beliau Ustadz Bukhari Amir saat ini tidak di Insan Karimah, jadi digantikan oleh yang lain seperti itu, regenerasi di Pondok Pesantren Insan Karimah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, sebelumnya pripun kabar niki yang bapak-bapak sehat? Ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu pripun sehat? Masya Allah. Ini kumpulnya kita di sini juga termasuk daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang hakiki, yang kita lampiaskan syukur kita kepada ketaatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, jamaah kajian pagi Ahad pagi di Masjid Al-Imam Pakistan yang dirahmati oleh Allah SWT. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum
ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Di dalam surat Al-Hasyr di ayat ke-18 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kita semuanya sebagai orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dia perbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kita saat ini, Bapak Ibu semuanya, berada di fase kehidupan di dunia, yang mana segala amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini adalah sesuatu hal yang akan menentukan kebahagiaan, kesengsaraan ataupun kesengsaraan dan azab yang akan kita terima di kemudian hari, baik di alam kubur maupun di alam akhirat nanti. Segala apa yang kita lakukan itu adalah gambaran apakah kita akan disiksa, apakah akan diberikan balasan surga. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Apa yang kita lakukan di dunia ini, baik perbuatan buruk, perbuatan baik, semuanya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala perbuatan yang kita lakukan, baik secara terang-terangan di hadapan para manusia maupun kita bersembunyi di dalam sesuatu kamar maupun di tempat yang tidak ada orang yang tahu, ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui segala apa yang telah kita lakukan. Dan Allah akan memintai pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah, dialah Allah yang Maha melihat perilaku hambanya. Maka marilah kita memperhatikan apa-apa yang kita lakukan selama di dunia ini untuk kehidupan selanjutnya, kehidupan yang kekal abadi, kebahagiaan yang abadi ataupun kesengsaraan yang abadi yang akan kita rasakan. Jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman di dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan." Dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Agar apa? Allah mengetahui di mana para hamba-hambaku, mana hamba-hambaku yang memperbanyak amalan baiknya. Maka dialah Allah yang menciptakan kehidupan kita, yang mematikan kita. Agar apa? Mana Allah akan memilih mana para hamba-hambanya yang banyak melakukan amal baik. Yang melakukan banyak amal baik, insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, maka ada balasannya sendiri, baik disiksa di alam kubur maupun di api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyak amalan kebaikan. Yang salah satunya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah apa? Dengan kita mempelajari Al-Quran, memahaminya. Karena siapa yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia ini, maka tidak akan pernah tersesat. Allah akan berikan balasan
kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Maka di pagi hari ini insya Allah saya akan sedikit membacakan beberapa hadis-hadis tentang bagaimana kemuliaan Al-Quran.